Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya ingatkan sebentar apa yang sudah kita bahas sebelumnya, supaya kita semua nyambung dan tidak ada yang tertinggal. Kita sedang membahas sebuah kitab yang isinya adalah pembelaan ilmiah terhadap nasab, artinya garis keturunan keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah para sayyid, para keturunan Nabi Muhammad SAW, yang akarnya ada di Hadramaut, Yaman. Ada sekelompok orang yang mempertanyakan, bahkan sebagian mengingkari, keabsahan nasab mereka. Penulis kitab ini tampil dengan membawa bukti-bukti dari berbagai sumber yang sangat kuat untuk menjawab keraguan itu. Nah, kalau di bagian-bagian sebelumnya penulis sudah menyebutkan argumen-argumen awal, maka sekarang kita memasuki babak yang baru. Babak yang lebih berat, lebih menggigit, dan lebih meyakinkan. Penulis kini akan mendatangkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang paling berkompeten. Bukan sembarangan orang. Kita bicara soal raja-raja, sultan-sultan, dan para ahli nasab kelas dunia dari berbagai abad. Ini seperti sidang pengadilan, dan penulis mulai memanggil para saksi, ahli satu persatu ke atas panggung. Oke, siap, mari kita mulai. Kita buka dengan kalimat yang menjadi judul babak ketiga ini. ثالثاً سوف أعرض بعض أهم التصريحات والشهادات للأمراء والسلاطين والنسابين وكذلك المؤلفات التي ذكرت نسب الأشراف آل بعلوي أو هجرة جدهم الشريف Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terjemahannya, ketiga, saya akan memaparkan beberapa pernyataan dan kesaksian paling penting dari para pangeran, sultan dan ahli nasab, serta karya-karya tulis yang menyebutkan nasab para asyraf keluarga Ba'alawi atau hijrahnya kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir. Perhatikan ya, ini kalimat pembuka yang sederhana tapi sangat strategis. Penulis menyebut 3 jenis sumber bukti sekaligus. Pertama, al-umara was-salatin, artinya para pangeran dan sultan. Ini bukan orang sembarangan. Ini adalah para penguasa wilayah yang punya otoritas, punya akses ke informasi, dan punya kepentingan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berdarah mulia di negeri mereka. Kedua, an-nasabin, yaitu para ahli nasab. Kata nasabat itu kalau kita padankan dengan dunia modern, ibaratnya seperti profesor spesialis genetika keturunan, orang yang hidupnya didedikasikan untuk menelusuri dan mendokumentasikan silsilah keluarga. Dan ketiga, al-mu'allafat, karya-karya tulis. Jadi ada bukti tertulis, bukan cuma kesaksian lisan. Lalu penulis menyebut 2 hal yang akan dibuktikan melalui sumber-sumber ini. Pertama, nasab al-ashrafi ali Ba'alawi, yaitu nasab mulia keluarga Ba'alawi. Kedua, hijrat jaddihim syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu hijrahnya kakek mereka, Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir. Siapa itu Ahmad bin Isa al-Muhajir? Bagi yang baru bergabung, beliau adalah leluhur semua keluarga Ba'alawi. Gelar al-Muhajir artinya orang yang berhijrah. Beliau berhijrah dari Basrah, Irak ke Hadramaut, Yaman, sekitar abad ketiga Hijriah. Dari sinilah seluruh pohon keturunan Ba'alawi bermula di bumi Hadramaut. Ada yang mengingkari peristiwa hijrah ini, dan penulis kitab sedang membuktikan bahwa pengingkaran itu tidak berdasar. Nah, saksi pertama yang dihadirkan adalah pengarang sebuah kitab nasab yang sangat penting. Mari kita simak kalimat berikutnya. فَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ صَاحِبُ كِتَابِ النَّفْحَةِ الْعَنْبَرِيَّةِ فِي أَنْسَابِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Di antara mereka adalah penulis kitab An-Nafhah Al-Ambariyah fi Ansab Khair Al-Bariyah. Sebentar, kita bedah dulu nama kitab ini karena namanya indah sekali. An-Nafhat artinya semburan harum, hembusan wangi. Al-Ambariyah berasal dari kata ambar, yaitu ambergris, bahan wewangian paling mewah yang berasal dari perut ikan paus. Harganya luar biasa mahal di zaman kuno. Dan aromanya sangat kuat dan tahan lama. Jadi judulnya secara harfiah berarti semburan wangi ambergris, tentang nasab-nasab sebaik-baik makhluk. Kata Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah kitab tentang nasab keturunan Rasulullah. Pilihan nama ini bukan sekadar puitis, ini juga pernyataan ideologis, bahwa nasab yang dibahas adalah nasab paling mulia di dunia. Sekarang siapa penulisnya? Ini yang akan membuat kita sabar sebentar, karena penulis kitab mencantumkan nama lengkap sang pengarang beserta silsilah nasabnya yang panjang. Dan ini bukan tanpa alasan. Dalam tradisi ilmu nasab, menyebutkan nasab seorang ulama secara lengkap adalah cara untuk menunjukkan kredibilitasnya dan memastikan dia benar-benar siapa yang diklaim. Ta'lif Syarif An-Nasabati Muhammad Kazim ibn Abi al-Futuh al-Awsat, ibn Abi al-Yamani Sulaiman ibn Taj al-Millah, Ahmad ibn Ja'far, ibn al-Husayn ibn Ali, ibn Muhammad ibn Harun, ibn Ja'far, ibn Abd al-Rahman ibn al-Husayn ibn Ahmad ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Askari, ibn Musa al-Thani, ibn al-Murtada, إبراهيم الأصغر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي السجاد
بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو من أعلام القرن التاسع الهجري. Karangan Asy-Syarif sang ahli nasab, Muhammad Kadhim bin Abi al-Futuh al-Awsat bin Abi al-Yaman, Sulaiman bin Taj al-Millah, Ahmad bin Ja'far bin al-Husain bin Ali bin Muhammad bin Harun bin Ja'far bin Abdurrahman bin al-Husain bin Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim, Al-Askari bin Musa At-Tsani bin al-Murtada, Ibrahim al-Asghar bin Musa al-Kadzim bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zain al-Abidin, Ali as-Sajjad bin al-Husain as-Sibt bin Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Dan beliau adalah salah satu tokoh abad ke-9 Hijriah. Ini panjang sekali memang. Tapi coba kita pahami logikanya. Silsilah ini menyebut nama demi nama dari Muhammad Kadhim, si penulis kitab, sampai ke ujung terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Artinya, sang penulis adalah keturunan Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Beliau dari jalur Musa al-Kadzim, salah seorang imam yang diakui, dari Ja'far as-Sadiq, dari Muhammad al-Baqir, dari Zainal Abidin, dari Husain bin Ali. Ini sangat penting untuk dipahami konteksnya. Penulis kitab kita, maksud saya penulis kitab yang sedang kita kaji ini, menghadirkan Muhammad Kadhim sebagai saksi. Dan Muhammad Kadhim ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang syarif, artinya keturunan mulia dari garis Rasulullah. Dia adalah nasabah, ahli nasab profesional, dan dia hidup di abad ke-9 Hijriah, itu artinya sekitar 500 tahun yang lalu. Dia jauh lebih dekat secara waktu dengan peristiwa yang diperdebatkan dibanding kita hari ini. Bahkan dibanding para pengkritik yang disebutkan penulis kitab ini. Ibaratnya begini, kalau ada perdebatan soal peristiwa yang terjadi di abad ke-14, maka kesaksian orang yang hidup di abad ke-19 jauh lebih kuat daripada kesaksian orang yang hidup di abad ke-21. Jarak waktu itu penting dalam ilmu sejarah dan nasab. Lanjut ke kalimat berikutnya. Setelah mengenalkan sang penulis kitab, sekarang dijelaskan kepada siapa kitab An-Nafhah al-Anbariyah itu dihadiahkan. Alladhi ahda kitabahu hadha, An-Nafhat al-Anbariyata, ila man wasafahu biannahu sibtu rasul, wa imamu zaman, sayyidu mulukil yaman, sulalatu durrati nabawiyah, wa khulasatu turrati al-alawiyah. Yang mana ia menghadiahkan kitabnya ini kepada seseorang yang ia sifatkan sebagai cucu rasul dan imam zaman ini, tuan para raja Yaman, keturunan mutiara kenabian, dan intisari mahkota Alawi. Ini adalah bagian yang sangat puitis dalam bahasa Arab. Mari kita nikmati satu persatu. Sibtur Rasuli, cucu Rasul. Kata Sibt ini secara khusus merujuk pada cucu melalui jalur putri. Jadi gelar ini menegaskan bahwa penerima hadiah kitab ini adalah keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidah Fatimah, Imamuz Zaman, imam zaman ini. Ini gelar kepemimpinan tertinggi dalam konteks Zaidiyah di Yaman. Bukan sekadar bupati atau gubernur. Ini setara dengan khalifah dalam tradisi mereka. Sayyidu mulukil Yaman, tuan dari para raja Yaman. Perhatikan, bukan sekadar raja, tapi tuan dari para raja. Ini menggambarkan kedudukan yang sangat tinggi. Sulalatud durratin nabawiyah, keturunan mutiara kenabian. Ad-durra artinya mutiara. Mutiara dipilih sebagai metafora karena mutiara itu langka, indah, berharga, dan berasal dari kedalaman laut yang tidak sembarang orang bisa mencapainya. Keturunan Nabi diibaratkan seperti mutiara, langka dan bernilai tinggi. Khulasatut turratil alawiyat, intisari mahkota Alawi. At-turrati itu seperti mahkota atau hiasan kepala yang menjadi tanda kemuliaan. Khulasat artinya saripati, inti terbaik. Jadi penerima kitab ini disebut sebagai saripati dari seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini bukan sekadar basa-basi. Dalam tradisi dedikasi kitab di dunia Arab klasik, deskripsi penerima kitab harus akurat. Seorang ulama tidak akan sembarangan menggelari seseorang dengan gelar-gelar sebesar ini kalau dia tidak benar-benar berhak. Nah, siapa penerima kitab ini? Al-Qa'imu bi amrillahi Muhammadul Mahdi ibn Nasiri lidinillahi ibn Ahmad ibn al-Mutawakkili ala Allahi Aliyyal Mutahhar. Dan nama beliau panjang sekali, dengan silsilah yang bersambung ke Hasan bin Ali, cucu Rasulullah melalui jalur Hasan, sehingga teks ini menyebut Ibnil Hasanil Muthanna Ibnil Hasanil Sibt ibn Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Al-Hasan As-Sibt bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ini adalah Muhammad Al-Mahdi bin An-Nasir lidinillah, seorang imam dan raja di Yaman, dari jalur Hasani, keturunan Hasan bin Ali. Beliau adalah seorang imam Zaidiyah di Yaman. Mengapa ini penting? Karena seorang ahli nasab kelas atas, yang sendiri adalah keturunan Husain bin Ali, menghadiahkan kitab nasabnya kepada seorang raja imam yang merupakan keturunan Hasan bin Ali. Dan dalam kitab itu, nasab keluarga Ba'alawi diakui dan dicatat.
Ini adalah pengakuan lintas silsilah, dari jalur Husaini kepada jalur Hasani, bahwa keluarga Ba'alawi memang benar-benar keturunan mulia. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Penulis kitab An-Nafah Al-Anbariyah, Muhammad Kadhim, menjelaskan mengapa ia menghadiahkan kitab ini kepada raja tersebut. Dan penjelasannya itu dikutip langsung oleh penulis kitab yang sedang kita kaji. Waqala, وَذَلِكَ لَا عَلَى سَبِيلِ أَنْ أَجْلِبَ إِلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا أَوْ أَسُوقَ إِلَيْهِ عُلُومًا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَالِمًا. Ia berkata, hal itu bukan berarti aku membawakan kepadanya sesuatu yang belum ia ketahui ilmunya, atau menyajikan kepadanya ilmu-ilmu yang belum ia kuasai. Ini adalah ungkapan kerendahan hati yang sangat tinggi dari seorang ulama ahli nasab kepada seorang raja. Dia berkata, saya tidak menghadiahkan kitab ini karena raja tidak tahu dan saya yang tahu. Justru sebaliknya raja ini sudah tahu semuanya. بل لكونه منبع الفضائل منه تنبت وإليه تلتم ومركزا إليه تجتمع وتنضم ولأن الأجزاء تطلب كلها لكونه كافل كلها. Melainkan karena ia adalah sumber segala keutamaan yang darinya keutamaan itu tumbuh, kepadanya ia berkumpul dan berpusat, kepadanya ia bersatu dan bergabung, dan karena bagian-bagian itu menuntut keseluruhannya sebab ia adalah penanggung semuanya. Subhanallah, indah sekali. Mari kita cerna ini pelan-pelan. Kata manbar artinya mata air, sumber air yang memancar dari dalam tanah, sumber keutamaan. Sang raja diibaratkan seperti mata air di pegunungan, dari dialah mengalir berbagai keutamaan dan ilmu. Minhu tanbut, darinya tumbuh, seperti tanah subur yang menumbuhkan pohon. Wa ilaihi taltam, kepadanya berkumpul. Taltamu dari kata tama artinya berkumpul, berhimpun. Semua yang bercerai-berai, akhirnya kembali kepadanya. Wa markazan ilaihi tajtami'u wa tandamu, sebagai pusat yang kepadanya semuanya bersatu dan bergabung. Markas itu pusat, seperti titik tengah lingkaran. Semua garis dari tepi lingkaran berujung di titik tengah. Wali anal ajza'a tatlubu kullaha, karena bagian-bagian itu mencari menghendaki keseluruhannya. Ini adalah logika filosofis yang indah. Bayangkan selembar puzzle yang tercerai-berai. Setiap keping puzzle itu secara alamiah mencari keping lain untuk menjadi utuh. Begitu juga ilmu pengetahuan. Bagian-bagian ilmu itu secara alamiah mencari integrasi dan penyempurnaan. Likaunihi kafila kulliha, karena ia adalah penanggung semuanya. Kata kafil artinya penjamin, penanggung, yang menanggung dan menjaga. Sang raja adalah penjamin bagi seluruh ilmu dan keutamaan itu. Jadi intinya sang penulis kitab berkata, saya menghadiahkan kitab ini bukan karena raja perlu belajar dari saya. Saya menghadiahkannya karena raja adalah pusat segala keutamaan, dan wajar jika setiap hal yang baik dikembalikan kepada pusatnya. Ini adalah gaya hormat yang luar biasa dalam tradisi intelektual Arab klasik, dan ini sekaligus menggambarkan betapa tinggi kedudukan sang raja di mata para ulama sezamannya. Sekarang kita catat catatan kaki dari halaman 71 ini, karena sangat penting untuk memahami dari mana sumber-sumber ini berasal. Kitab An-Nafah Al-Anbariyah fi Ansab Khairal Bariyah ini ditulis oleh Al-Allamah An-Nasabah, Asy-Syarif Muhammad Kadhim bin Abi Al-Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi. Kitab ini telah ditahqiq, artinya diteliti dan diedit secara ilmiah, oleh Mahdi Rajai. Diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Al-Uzma Al-Mar'ashi An-Najafi di kota Qom, Iran. Cetakan pertama pada tahun 1419 Hijriah, dan referensi spesifiknya ada di halaman 24, 52, dan 53. Kenapa penting menyebutkan ini? Karena ini membuktikan bahwa kitab yang dikutip bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut. Ini adalah naskah yang sudah tersimpan, sudah dicetak, sudah bisa dicek oleh siapapun. Dalam ilmu hadis, ini ibaratnya seperti hadis yang sanadnya bisa ditelusuri sampai ke sumbernya, tidak mengambang di udara. Kita masuk ke halaman 72, dan di sini, penulis kitab mulai menarik kesimpulan penting dari semua yang sudah disebutkan. ومن هذه العبارات والأوصاف الجليلة والثناء العظيم التي وصف بها يتضح لنا أن الملك الشريف محمد المهدي بن الناصر لدين الله بن أحمد المتوكل كان عالما بالشريعة والأنساب. Dan dari ungkapan-ungkapan sifat-sifat agung dan pujian besar yang disematkan kepadanya ini, jelaslah bagi kita bahwa Raja Asy-Syarif Muhammad Al-Mahdi bin An-Nasir Lidinillah bin Ahmad Al-Mutawakkil adalah seorang yang alim dalam bidang syariat dan nasab. Perhatikan logika yang dibangun di sini. Penulis berkata, gelar-gelar yang diberikan Muhammad Kadhim kepada raja itu bukan sembarang gelar. Seorang ahli nasab sekaliber Muhammad Kadhim tidak akan memberikan gelar-gelar seperti imam zaman dan tuan para raja kepada sembarang orang. Fakta bahwa dia memberikan gelar itu, dan dia mengakui bahwa sang raja sudah menguasai semua ilmu yang ada di kitab itu, menunjukkan bahwa sang raja memang seorang yang alim dalam ilmu syariat dan nasab. وهذا شأن أئمة الزيدية في اليمن، فقد كانوا علماء كبارا حووا الكثير من العلوم.
Dan ini adalah ciri khas para Imam Zaidiyah di Yaman, sebab mereka adalah ulama-ulama besar yang menguasai banyak ilmu pengetahuan. Di sini penulis memberi konteks tentang siapa itu Imam Zaidiyah. Az-Zaidiyat adalah salah satu mazhab dalam Islam, khususnya berkembang di Yaman. Mereka disebut Zaidiyah karena pengikut Zaid bin Ali, cucu Husain bin Ali. Salah satu ciri khas mazhab Zaidiyah yang membedakan mereka dari kelompok lain adalah syarat kepemimpinan mereka yang sangat ketat. La siyama anna ahada syurutil imamati 'inda az-Zaidiyyati huwa syartul ilmi wa ashtarata akharuna al-'ilma wal ijtihad. Terutama karena salah satu syarat imamah di sisi Zaidiyah adalah syarat berilmu, dan yang lain mensyaratkan ilmu dan ijtihad. Ini penting sekali. Kata imamah di sini artinya kepemimpinan tertinggi, setara dengan jabatan khalifah. Dan syarat untuk menjadi imam di kalangan Zaidiyah itu tidak bisa sembarangan, salah satunya adalah harus berilmu. Bahkan sebagian ulama Zaidiyah mensyaratkan lebih dari sekadar berilmu, yaitu harus mampu al-ijtihad, artinya mampu merumuskan hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis, bukan sekadar ikut-ikutan. Analoginya seperti ini. Kalau mau jadi dokter bedah di rumah sakit besar, tidak cukup hanya bisa baca buku medis. Harus sudah lulus spesialisasi, sudah praktik bertahun-tahun, sudah bisa melakukan operasi sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ijtihad dalam ilmu agama itu levelnya seperti itu. Jadi Imam Zaidiyah yang diakui adalah orang yang sudah berada di puncak hierarki keilmuan. Artinya apa? Artinya, kesaksian dan pengakuan seorang Imam Zaidiyah terhadap nasab keluarga Ba'alawi bukan kesaksian orang awam. Ini adalah kesaksian seorang yang ahli, yang terlatih, yang kompeten di bidangnya. Wa mimma taqaddama nastafidu anna hadzal imam asy-syarifa aqarra wa syahida bin nasab asy-syarif lil ashraf ali Ba'alawi wa bi hijrati jaddihim asy-syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir al-madhkur khabaruha fi Kitabin Nafhatil Ambariyah. Dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Imam Asy Syarif ini telah mengakui dan bersaksi atas nasab mulia para asyraf, keluarga Ba'alawi, dan atas hijrahnya kakek mereka, Asy Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir yang kisahnya disebutkan di dalam kitab An-Nafhah al-Anbariyah. Perhatikan dua kata kuncinya, aqarra dan syahid. Keduanya berkaitan dengan pengakuan dan kesaksian, tapi ada nuansanya. Aqarra dari kata iqrar, artinya mengakui, menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Ini seperti seseorang yang ditanya, apakah ini benar? Lalu dia jawab, ya, benar. Pengakuan yang aktif. Syahida artinya bersaksi. Syahada, persaksian. Dalam hukum Islam, persaksian itu punya bobot yang sangat besar. Ini bukan sekadar saya setuju, ini adalah saya bersedia dipertanggungjawabkan atas pernyataan ini di hadapan Allah dan manusia. Jadi sang imam tidak hanya setuju secara pribadi, tapi juga secara resmi bersaksi. Dan ini dicatat dalam sebuah kitab yang kemudian dikutip selama berabad-abad. Wa syahida bidzalikal katsiru min a'immatiz Zaidiyati asyrafil Yaman. Dan hal itu juga disaksikan oleh banyak imam Zaidiyah dari kalangan asyraf Yaman. Ini menunjukkan bahwa kesaksian ini bukan dari satu orang saja. Banyak imam Zaidiyah, yang juga adalah para asyraf Yaman sendiri, memberikan kesaksian yang sama. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berkepentingan. Kalau ada pemalsuan nasab, merekalah yang pertama akan menolaknya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sangat tajam. Ini adalah momen di mana penulis kitab membuat perbandingan yang sangat tegas, bahkan bisa dibilang cukup keras. Wa hadzal maliku syarif wal imamul alimu huwa a'lamu bi ansabi asyrafil Yamani minal Bantani, sahibi tilka risalah, wa mimman yaduru fi falakih. Raja yang mulia dan imam yang alim ini lebih mengetahui tentang nasab para asyraf Yaman dibandingkan dengan Al-Bantani, penulis risalah tersebut, beserta orang-orang yang sepemikiran dengannya. Al-Bantani adalah orang Banten. Ini merujuk kepada penulis risalah yang dikritik oleh penulis kitab kita, yaitu seorang yang berasal dari Banten, yang namanya disebut di catatan kaki sebagai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Risalahnya mempertanyakan atau mengingkari nasab keluarga Ba'alawi. Mimman yaduru fi falakih, dari orang-orang yang berputar di orbitnya. Ini adalah metafora astronomi yang sangat indah. Al-Falak artinya orbit, lintasan benda langit. Jadi orang-orang yang sepemikiran dengan Al-Bantani diibaratkan seperti benda-benda langit yang berputar mengelilingi dia sebagai pusat. Mereka satu kelompok, satu orbit, satu pemikiran. ولا يوجد وجه للمقارنة بين الملك الشريف النسيب العالم بالشريعة وبالأنساب والعارف بأحوال بلاده وساكنيه وما جاوره من البلدان. Dan tidak ada celah perbandingan antara seorang Raja Asy Syarif yang bernasab mulia, alim dalam syariat dan nasab, serta mengetahui keadaan negerinya, penduduknya, dan negara-negara tetangganya. La yujadu wajhun lil muqarana, tidak ada tempat untuk perbandingan. Ini ungkapan yang sangat tegas, bukan perbandingannya tidak seimbang atau agak berbeda, tapi tidak ada titik perbandingan sama sekali. Artinya levelnya sudah berbeda secara fundamental.
Penulis menyusun rangkaian kualifikasi sang raja secara berlapis. Pertama, An-Nasib, bernasab mulia. Ini soal asal-usul. Kedua, Al-Alimu bisyari'ati, alim dalam syariat. Ini soal keahlian hukum Islam. Ketiga, Bil-Ansabi, alim dalam nasab. Ini soal keahlian teknis yang sedang dipersoalkan. Keempat, Al-Arifi bi ahwali biladihi wa sakinih, mengetahui keadaan negerinya dan penduduknya. Ini soal pengalaman lapangan langsung, bukan teori semata. Kelima, wa ma jawarahu minal buldani, dan negara-negara tetangganya. Artinya, pengetahuannya tidak hanya lokal Yaman, tapi mencakup kawasan yang lebih luas termasuk Hadramaut. Wa baina sahibi biladi Banten, wa huwa al-iqlimu alladhi yaqa'u fi biladi Jawata fi aqasi janubi syarqi Asia. Dengan penguasa negeri Banten, yaitu sebuah wilayah yang terletak di tanah Jawa di ujung Asia Tenggara. Aqasi artinya ujung yang paling jauh, pelosok terdalam. Penulis menekankan jarak geografis yang luar biasa jauh antara Banten dengan Hadramaut dan Yaman. Ini bukan soal merendahkan Banten sebagai negeri, dan penulis kitab sendiri menjelaskan ini di catatan kakinya. Ini soal logika geografis dan epistemologis. Analoginya begini, kalau ada pertengkaran tentang batas tanah di sebuah desa di Sumatera, dan ada dua saksi, satu adalah kepala desa setempat yang sudah 70 tahun tinggal di sana, tahu setiap jengkal tanah, kenal semua keluarga di desa itu, dan satunya adalah orang dari Belanda yang tidak pernah ke Sumatera dan baru baca tulisan tentang desa itu, maka kesaksian siapa yang lebih kuat? Ini bukan soal merendahkan orang Belanda. Ini soal siapa yang lebih berkompeten dalam urusan yang spesifik itu. Kita sekarang baca catatan kaki halaman 72 yang sangat penting, karena penulis sendiri memberi klarifikasi terhadap pernyataannya tentang Banten. Penulis menjelaskan bahwa kemasyhuran nasab mulia para asyraf keluarga Ba'alawi telah disaksikan oleh para imam dan raja-raja asyraf di Yaman. Di antaranya adalah Asy-Syarif Muhammad Al-Mahdi Ar-Rassi Al-Hasani, yang disebutkan dalam An-Nafhah Al-Anbariyah. Dan tidak diragukan lagi ada banyak lagi selain beliau dari sezamannya, dan dari abad-abad sebelum maupun sesudahnya. Kemudian penulis berkata, dan ini sangat penting, bahwa perkataannya tentang penulis risalah yang berasal dari negeri Banten di ujung Asia Tenggara, bukanlah bermaksud merendahkan penduduk negeri yang mulia itu. Penulis dengan tegas menyatakan ini bukan soal merendahkan. Lalu apa maksudnya? Penulis menjelaskan, ini adalah untuk memperjelas jauhnya jarak antara Banten dengan negeri Arab, berita-beritanya, dan nasab kabilah-kabilahnya. Artinya, orang yang jauh secara geografis, tidak tinggal di tengah lingkungan Arab dengan budaya nasab yang sudah mengakar, tidak punya akses langsung ke sumber-sumber primer. Tentu memiliki keterbatasan dalam menilai perkara nasab Arab yang sangat kompleks. Selain itu, penulis menyebut bahwa Imaduddin Utsman Al-Bantani, nama lengkap penulis risalah yang dikritik, bukan termasuk orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang nasab asyraf atau nasab Arab secara umum. Dan lebih jauh lagi, penulis mencatat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara tabiat dan budaya negeri Arab dengan negeri Jawa dalam hal struktur suku dan marga dalam nasab. Di Arab, sistem suku dan nasab adalah pondasi sosial yang sangat kompleks, sudah berkembang selama ribuan tahun, dengan terminologi dan metodologi yang sangat khusus. Bahkan meskipun Islam menyatukan kedua peradaban ini, dan meskipun kaum Alawiyyin dan Arab membawa peradaban ke Nusantara, tetap saja perbedaan budaya kesukuan, struktur sosial, dan fanatisme golongan yang menjadi ciri khas dunia Arab tidak mudah dipahami dari luar. Ini adalah argumen yang sangat jujur dan adil. Penulis tidak mengatakan orang Jawa bodoh atau orang Banten tidak berharga. Penulis mengatakan bahwa ada bidang-bidang keahlian yang membutuhkan konteks budaya, historis, dan geografis yang spesifik, dan mengomentari nasab Arab dari jarak jauh, tanpa spesialisasi di bidang itu, adalah sebuah keterbatasan yang harus diakui. Oke, kita tarik nafas sebentar. Kita sudah menyelesaikan 2 halaman yang sangat padat. Sekarang kita masuk ke halaman 73. Di sini penulis mulai memperkenalkan saksi-saksi berikutnya satu persatu. Wa minal muluki wal a'immati alladhina dhakaru nasab al-ashrafi ali Ba'alawi. Malikul Yaman al-imam al-allamatu al-syarif al-mutawakkil ala Allah. Sharafuddin Yahya ibn Shamsuddin ibn al-imam al-Mahdi. Ahmad ibn Yahya al-Murtada. Al-Hasani al-Yamani 965. Di antara para raja dan imam yang menyebutkan nasab para asyraf keluarga Ba'alawi adalah Raja Yaman, Imam Al-Allamah Asy-Syarif Al-Mutawakkil, ala Allah Sharafuddin, Yahya bin Shamsuddin, bin Al-Imam Al-Mahdi, Ahmad bin Yahya Al-Murtada, Al-Hasani Al-Yamani, wafat 965 Hijriah. Saksi kedua ini punya profil yang sangat menarik. Beliau adalah seorang raja sekaligus imam di Yaman, dari jalur Hasani, keturunan Hasan bin Ali. Gelarnya Al-Mutawakkilu ala Allah, artinya, yang berserah diri kepada Allah. Ini adalah gelar keimamahan yang sangat tinggi.
Sifat yang disandangnya adalah al-allamah, artinya ulama besar yang sangat luas ilmunya. Bayangkan, dia adalah raja dan ulama besar sekaligus. Tahun wafatnya, 965 Hijriah, itu kalau kita konversikan ke tahun Masehi sekitar tahun 1557 atau 1558 Masehi. Jadi beliau hidup di abad ke-16 Masehi, itu sudah lebih dari 400 tahun yang lalu. الذي ذكر عمود النسب الشريف للفقيه الحافظ علي بن محمد بن أحمد بن جديد الحسيني الحضرمي في ثبت مروياته بالإسناد المتصل إليه yang menyebutkan jalur nasab mulia dari Al-Faqih Al-Hafiz Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini Al-Hadrami dalam daftar riwayat beliau dengan sanad yang bersambung kepadanya. Ada dua istilah teknis di sini yang perlu kita pahami. Pertama, thabat marwiyatih atau biasa disebut thabat saja. Ini adalah semacam daftar atau katalog yang ditulis oleh seorang ulama. Berisi daftar semua guru-gurunya beserta jalur sanad, artinya rantai perawi, ilmu yang dia terima dari setiap guru. Ini adalah dokumen otentifikasi keilmuan. Ibaratnya seperti transkrip akademik seorang profesor yang mencatat dari mana saja dia belajar, dari siapa dan apa yang dia pelajari. Dalam dunia ilmu hadis, ini sangat penting, karena membuktikan bahwa ilmu tersebut bukan hasil imajinasi, tapi ada rantai gurunya, yang bisa ditelusuri. Kedua, al-isnadul muttasil, sanad yang bersambung. Isnad atau sanad adalah rantai periwayatan, daftar nama-nama orang yang menyampaikan suatu informasi satu sama lain sampai ke sumber aslinya. Muttasil artinya bersambung, tidak putus. Jadi penyebutan nasab Ali bin Jadid ini ada dalam sebuah dokumen resmi yang rantai. Penyampaiannya tidak putus. Mengapa ini penting? Karena salah satu cara untuk memalsukan nasab adalah dengan memutus atau mengganti rantai penyampaiannya. Kalau sanadnya muttasil, bersambung tanpa putus, maka tidak ada celah untuk pemalsuan di tengah-tengah rantai itu. Lalu di catatan kaki disebutkan bahwa manuskrip Sabat Al-Mutawakkil ala Allah Syarafuddin Yahya ini selesai disalin pada tahun 950 Hijriah dan sekarang tersimpan di perpustakaan Berlin, Jerman. Ini sangat menarik. Sebuah manuskrip Yaman dari abad ke-9 atau ke-10 Hijriah kini tersimpan di Jerman dan bisa diverifikasi oleh siapapun yang mau memeriksanya. Di dalamnya ada penyebutan silsilah nasab Ali bin Jadid yang bersambung kepada kakeknya Ahmad bin Isa An-Naqib Al-Uraidi. Kita lanjutkan. Penulis sekarang menyebutkan para Sultan Hadramaut yang juga menjadi saksi. وشهد أيضا بهذه النسبة الشريفة وانتساب أشراف حضرموت لجدهم الشريف أحمد بن عيسى النقيب سلاطين حضرموت المتقدمون. Dan kesaksian atas garis keturunan mulia ini, serta penyandaran Ashraf Hadramaut kepada kakek mereka Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib, juga diberikan oleh para Sultan Hadramaut terdahulu. Sebentar, kita perhatikan gelar baru yang muncul di sini. Sebelumnya Ahmad bin Isa disebut sebagai Al-Muhajir, orang yang berhijrah. Sekarang disebut sebagai An-Naqib. Apa itu Naqib? An-Naqib adalah ketua atau kepala dari para Sayyid, keturunan Nabi di suatu daerah. Jabatan ini resmi, diakui oleh penguasa setempat, dan tugasnya adalah mencatat, mendaftar, dan memverifikasi nasab para Sayyid. Ibaratnya seperti kepala kantor catatan sipil khusus untuk keturunan Rasulullah. Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir bukan hanya seorang yang berhijrah, tapi sebelum hijrahnya, beliau sudah memiliki jabatan resmi sebagai Naqib. Dan saksi pertama dari kalangan Sultan Hadramaut adalah As-Sultanul Faqihul Alimul Muhaddithu Zahidu Abdullah ibn Rashid ibn Abi Qahtan Al-Himyari Sultanu Tarima wa A'maliha. Sultan, Al-Faqih, Al-Alim, Al-Muhaddits, Az-Zahid Abdullah bin Rashid bin Abi Qahtan Al-Himyari, Sultan Tarim, dan wilayah sekitarnya. Perhatikan daftar gelar yang disandang Sultan ini. Faqih artinya ahli fikih, orang yang sangat dalam pemahamannya tentang hukum Islam. Alim artinya ulama, orang yang berilmu. Muhaddits artinya ahli hadis, orang yang menguasai ilmu hadis dan rantai perawinya. Zahid artinya orang yang zuhud, tidak terikat dengan dunia, sederhana dalam hidup meski berkuasa. Ini bukan sultan sembarangan. Ini seorang penguasa yang sekaligus ulama di berbagai bidang. Lahir pada tahun 553 Hijriah dan wafat pada tahun 616 Hijriah. Kalau dikonversikan ke Masehi, beliau wafat sekitar tahun 1219 Masehi. Artinya beliau hidup di abad ke-13 Masehi, lebih dari 800 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan Sultan ini terkait nasab Ba'alawi? Dzakara ahlu tawarikhi annahu aw'aza li Syekh al-Khatib Muhammad ibn Ahmad ibn Abi al-Hubb at-Tarimi li kitabati ta'ziyatin wa marthiyah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa ia menginstruksikan kepada Syekh al-Khatib Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Hubb at-Tarimi untuk menulis surat belasungkawa dan syair ratapan. Kata awaza artinya memerintahkan, menginstruksikan. Seorang sultan yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, itu adalah tindakan resmi. Bukan sekedar saran atau harapan pribadi. Siapa yang diperintahkan?
Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abi Al-Hub At-Tarimi, seorang khatib, artinya orang yang bertugas menyampaikan khutbah dan surat-surat resmi. Ini setara dengan juru bicara atau sekretaris resmi sultan. Untuk apa? Untuk menulis ta'ziah, surat belasungkawa, dan marthiyah, syair ratapan. Dan ini dikirimkan kepada siapa? Liyab'athaha ila al-faqih al-muhaddith al-hafidh al-syarif, Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid al-Husaini At-Tarimi. Untuk dikirimkan kepada al-faqih al-muhaddith al-hafiz al-syarif Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Husaini At-Tarimi. Surat ini dikirim sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya saudara dari Ali bin Jadid, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Husaini, yang wafat pada tahun 608 Hijriah atau 612 Hijriah. Mengapa peristiwa ini menjadi bukti nasab? Coba bayangkan, seorang sultan yang juga seorang alim dan ahli hadis, secara resmi mengirimkan surat duka cita kepada seseorang dan menyebutnya sebagai Asy-Syarif, orang mulia berdarah Rasulullah. Kalau orang yang dikirim surat itu bukan benar-benar keturunan Rasulullah, apakah seorang sultan yang alim dan jujur akan menyebutnya dengan gelar itu? Tentu tidak. Ini adalah pengakuan resmi dari seorang penguasa tertinggi di wilayah itu. وهذه الرسالة المشار إليها محفوظة في بطون كتب التاريخ والمناقب الحضرمية. Surat yang dimaksud ini tersimpan di dalam lembaran-lembaran kitab sejarah dan manaqib Hadramaut. Butunil kutub, secara harfiah, perut-perut kitab. Ini ungkapan yang indah dalam bahasa Arab. Ibaratnya surat itu tersimpan dalam rahim buku-buku sejarah, terpelihara di dalamnya dari generasi ke generasi. Al-Manaqib itu adalah biografi keutamaan, kisah-kisah kebaikan dan keistimewaan para ulama dan tokoh. Jadi surat ini bukan hanya tersimpan dalam satu kitab, tapi tersebar dan direkam dalam berbagai kitab sejarah Hadramaut. Masuk ke halaman 74, dan di sini kita akan bertemu dengan kutipan langsung yang sangat berharga. Qala Syekh Abdurrahman ibn Muhammadin al-Khatibu, talamallaran bilati Wilimor, fi kitabihi Al-Jawhar Al-Shafaf. Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib, wafat 855 Hijriah, berkata dalam kitabnya Al-Jawhar Al-Shafaf. Kita kenali dulu siapa beliau. Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib adalah seorang ulama besar Hadramaut dari abad ke-9 Hijriah. Jadi beliau hidup sekitar 600 tahun yang lalu. Kitabnya yang disebut di sini, Al-Jawhar Al-Shafaf, artinya permata yang tembus cahaya. Al-Jawhar adalah permata, batu mulia. Al-Shafaf artinya transparan, tembus cahaya. Bayangkan kristal bening yang ketika kena sinar matahari, cahaya menembus seluruhnya tanpa hambatan. Ini menggambarkan bahwa kitab itu jernih, tidak ada yang disembunyikan, semuanya jelas dan terang benderang. Apa yang beliau katakan? وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى شَرَفِهِمُ الْفَاخِرِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ وَقَصَائِدِهِ الْمَشْهُورَةِ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ محمد بن أحمد أبي الحب. Dan di antara mereka yang menegaskan kemuliaan mereka, yang membanggakan serta menyatakannya dengan jelas dalam beberapa surat, dan kasidahnya yang terkenal adalah Al-Imam Al-Muhaqqiq, Muhammad bin Ahmad Abi Al-Hub. Dua kata kunci di sini, nassa dan sarraha. Keduanya artinya menyatakan dengan tegas dan jelas, tapi ada nuansanya. Nassa lebih kepada menyatakan dalam teks tertulis yang bisa dijadikan rujukan. Sarraha lebih kepada menyatakan secara eksplisit, tidak samar, tidak memerlukan tafsir tambahan. Jadi Muhammad bin Ahmad Abi Al-Hub menyatakan kemuliaan nasab Ba'alawi secara tertulis dan secara jelas dalam surat-suratnya dan kasidah-kasidahnya yang sudah terkenal di masyarakat. وفي نص رسالة رثاء أبي الحب للشريف عبد الله بن جديد وصفه بأنه شريفنا في زماننا أي أنه شريف بلدة تريمة. Dan dalam teks surat ratapan Abi Al-Hub untuk Asy-Syarif Abdullah bin Jadid, ia menyifatkannya sebagai syarif kami di zaman kami, yakni syarif kota Tarim. Ini sangat menarik. Seorang ulama menyebut orang yang diratapi sebagai syarifuna fi zamanina, syarif kami di zaman kami. Katana itu adalah kami. Jadi ini bukan hanya pengakuan pribadi. Ini adalah pengakuan kolektif dari seluruh komunitas Tarim bahwa Abdullah bin Jadid adalah syarif mereka, pemimpin mulia mereka di zaman itu. ويؤكد ذلك ما ذكره الشيخ الشريف علي بن أبي بكر السكران بعلوي قال تسمبلي الله في كتابه البرقة المشيقة. Dan hal tersebut dikuatkan oleh apa yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syarif Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ba'alawi, wafat 895 Hijriah, dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah. Ali bin Abi Bakar As-Sakran sendiri adalah seorang tokoh dari dalam keluarga Ba'alawi. Jadi ini adalah konfirmasi internal dari kalangan Ba'alawi sendiri tentang kesaksian-kesaksian eksternal yang ada. Nama kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah, artinya kilatan cahaya yang menyengat rindu, sebuah judul yang penuh perasaan. Fi qawlihi أن من بين الذين ذكروا أو صرحوا بالنسبة الشريفة للأشراف آل أبي
علوي السلطان عبد الله بن راشد أبي قحطان الحميري والشيخ محمد بن أحمد أبي الحب dalam perkataannya bahwa di antara mereka yang menyebutkan atau menyatakan dengan jelas nasab mulia para asyraf keluarga Abi Alawi adalah Sultan Abdullah bin Rashid Abi Qahtan Al-Himyari dan Syekh Muhammad bin Ahmad Abi Al-Hub. Jadi dua saksi yang sudah kita bahas sebelumnya, Sultan Abdullah bin Rashid dan Syekh Abi Al-Hub, dikonfirmasi ulang oleh Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam kitabnya sendiri. Ini adalah verifikasi berlapis. وهذا يدل على أن المذكورين يشهدان بهجرة الإمام الشريف أحمد بن عيسى المهاجر لحضرموت وانتساب الأشراف آل أبي بعلوي وبني عمومتهم آل جديد وآل بصري إليه. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tokoh yang disebutkan itu bersaksi atas hijrahnya Al-Imam Asy-Syarif Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut, serta penisbatan asyraf keluarga Abi Ba'alawi, beserta saudara sepupu mereka, keluarga Jadid dan keluarga Basri kepadanya. Di sini disebutkan tiga keluarga sekaligus yang semuanya bersambung ke satu leluhur yang sama, keluarga Ba'alawi, keluarga Jadid, dan keluarga Basri. Mereka ini adalah Bani Umuma, saudara sepupu dalam arti yang luas. Mereka adalah keturunan dari anak-anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang berbeda-beda. Ba'alawi adalah keturunan Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadid dan Basri adalah keturunan dari anak-anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang lain. Mereka semua satu akar. Fakta bahwa kesaksian ini mencakup tiga keluarga sekaligus membuat argumentasi ini semakin kuat. Ini bukan hanya soal satu keluarga yang ingin diakui, ini soal tiga keluarga yang semuanya memiliki nasab yang bersambung ke satu titik yang sama, dan kesaksian itu mengkonfirmasi ketiganya sekaligus. وللشيخ محمد أبي الحب مرثية أخرى شهيرة رثى فيها الفقيه الشريف سالم بن بصري الحسينية التريمية تنمعن كينة مبارور. Syekh Muhammad Abi Al-Hub juga memiliki syair ratapan lain yang terkenal di mana ia meratapi Al-Faqih Asy-Syarif Salim bin Basri Al-Husaini At-Tarimi, wafat 604 Hijriah. Ini adalah informasi tambahan yang memperkuat gambaran tentang Syekh Abi Al-Hub sebagai saksi yang konsisten. Bukan hanya sekali dia menulis tentang kemuliaan nasab keluarga-keluarga yang berasal dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia melakukannya berulang kali, untuk tokoh-tokoh yang berbeda, untuk Abdullah bin Jadid dan untuk Salim bin Basri. Keduanya adalah keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir dari jalur yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pengakuan Abi Al-Hub terhadap nasab mulia ini bukan kebetulan atau satu kali saja. Ini adalah pola yang konsisten dalam berbagai karyanya. ومن السلاطين الذين صرحوا بالنسبة الشريفة للأشراف آل بعلوي سلاطين. Dan di antara para sultan yang menyatakan dengan jelas tentang nasab mulia para asyraf keluarga Ba'alawi adalah para sultan. Masuk ke halaman 75. Di sini daftar para sultan yang memberikan kesaksian semakin bertambah panjang. وملوك اليمن كالرسوليين والطاهريين وسلاطين دولة آل كثير بحضرموت وظفار وملوك الأشراف في اليمن والحجاز والمغرب إلخ serta raja-raja Yaman seperti dinasti Rasuliyah dan Tahiriyah dan para sultan negara keluarga Al-Kathir di Hadramaut dan Dhofar dan raja-raja Ashraf di Yaman, Hijaz, Maroko dan lain-lain. Ini adalah gambaran besar yang menakjubkan. Para saksi yang mengakui nasab Ba'alawi bukan hanya dari satu wilayah. Mereka tersebar dari berbagai dinasti dan kawasan. Ar-Rasuliyun, dinasti Rasuliyah, adalah penguasa Yaman yang berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-9 Hijriah, sekitar tahun 1229 Masehi hingga 1454 Masehi. Ini adalah salah satu dinasti terkuat di Arabia Selatan. At-Tahiriyun, dinasti Tahiriyah, adalah penguasa Yaman setelah Rasuliyah, berkuasa hingga datangnya kekuasaan Utsmaniyah. Ali Kathirin di Hadramaut dan Dhofar adalah suku dan dinasti besar yang menguasai kawasan Hadramaut. Mereka bukan Arab keturunan Nabi, tapi mereka adalah penguasa wilayah yang sangat dihormati. Raja-raja Ashraf di Yaman, Hijaz, dan Maroko. Ini mencakup para Imam Zaidiyah di Yaman, para Syarif Mekah di Hijaz, dan penguasa-penguasa dari jalur keturunan Ali di Maroko. Bayangkan, dari Yaman, dari Hijaz, sampai ke Maroko, ujung barat dunia Arab, semuanya mengakui nasab Ba'alawi. Ini bukan kesaksian yang dibuat-buat, ini adalah konsensus yang melintasi batas wilayah dan abad. فمن أولئك الملوك الذين صرحوا بشرفهم الملك الأفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي الرسولي ملك اليمن تتجونها تسوبايبي مولا panah. Maka di antara raja-raja tersebut yang secara terbuka menyatakan kemuliaan mereka adalah Al-Malik Al-Afdal Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli, Raja Yaman, wafat 778 Hijriah. Ini adalah saksi baru yang sangat penting. Al-Malik Al-Afdal Al-Abbas Ar-Rasuli adalah raja dari dinasti Rasuliyah yang berkuasa di Yaman. Kata Al-Afdal artinya yang paling utama, yang terbaik. Ini adalah gelar kemuliaan yang diberikan kepadanya.
Beliau wafat pada tahun 778 Hijriah, sekitar tahun 1376 atau 7 Masehi. Apa yang dilakukan raja ini? Alladhi tarjama lisyarif al-muhaddits Ali ibn Jadid al-Husaini, yang menulis biografi untuk Asy-Syarif al-Muhaddits Ali bin Jadid al-Husaini. Kata tarjama di sini bukan berarti menerjemahkan bahasa. Dalam tradisi ilmu Islam, tarjamalahu artinya menulis biografi tentang seseorang, mencatat riwayat hidupnya, dan seorang raja menulis biografi seorang ulama. Ini adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi sekaligus pengakuan resmi terhadap statusnya. وذكر سلسلة نسبه الشريفة الحسينية المتصلة بجده الشريف أحمد بن عيسى النقيب. Ia menyebutkan silsilah keturunan mulianya yang menyambung kepada Al-Husain hingga bersambung ke kakeknya Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib. Dan Raja Ar-Rasuli tidak hanya menyebut nama Ali bin Jadid. Dia mencantumkan silsilah lengkapnya dari Ali bin Jadid ke atas sampai ke Ahmad bin Isa An-Naqib, lalu terus ke atas sampai ke Husain bin Ali. Ini adalah pencatatan nasab yang sangat teliti dan rinci. وقال الرسولي أن أصله من حضرموت من أشراف هنالك يعرفون بآل بعلوي بيت صلاح وعبادة على طريق التصوف وفيهم علماء فضلاء. Raja Ar-Rasuli berkata bahwa asalnya adalah dari Hadramaut, dari kalangan asyraf di sana, yang dikenal dengan nama keluarga Ba'alawi, sebuah keluarga yang saleh dan ahli ibadah di jalan tasawuf, dan di antara mereka terdapat ulama-ulama yang utama. Ini adalah kesaksian langsung yang sangat berharga. Seorang raja besar Yaman, dari dinasti yang berkuasa dan berpengaruh, secara eksplisit menyebut keluarga Ba'alawi dengan nama jelas, menyebut asal mereka dari Hadramaut, dan menggambarkan karakter mereka. Baiti salahin wa ibadatin, keluarga yang saleh dan ahli ibadah. Ala tariqit tasawuf, di jalan tasawuf. Wa fihim ulama'u fudala'u, dan di antara mereka ada ulama-ulama yang utama. 3 elemen yang disebutkan raja ini: kesalehan, ibadah, dan keilmuan. Ini adalah gambaran yang sangat lengkap dan positif tentang keluarga Ba'alawi dari mata seorang penguasa yang sebenarnya tidak punya kepentingan pribadi untuk memuji mereka. Kita lanjutkan dengan kesaksian dari para sultan keluarga Al-Kathiri. ومن تلك التصاريح التي صدرت من الملوك والسلاطين ما نقل عن السلطان العادل الصالح عبد الله بن جعفر الكثيري. Dan di antara pernyataan-pernyataan yang keluar dari para raja dan sultan adalah apa yang dinukil dari sultan yang adil dan saleh, Abdullah bin Ja'far Al-Kathiri. Al-Kathiri, Kathiri. Ini adalah klan penguasa besar di Hadramaut. Mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka adalah suku Arab yang kuat dan dihormati. Justru karena mereka bukan dari keluarga Ba'alawi, kesaksian mereka tentang nasab Ba'alawi menjadi lebih netral dan lebih kuat secara argumentasi. Ini bukan kami memuji diri kami sendiri. Ini adalah pengakuan dari pihak luar. Sultan Abdullah bin Ja'far Al-Kathiri digambarkan sebagai al-adil salih, yang adil dan saleh. Keadilan dan kesalahan adalah 2 sifat yang menjamin bahwa dia tidak akan berbicara sembarangan atau karena kepentingan pribadi semata. Apa yang dia katakan? Annahu qala fi Syekh Syarif Abdullah Al-Aidarusi ma nassuhu. Innal askhiyaa'a saadatu ahli dunya, wala a'lamu ala wajhi al-ardi askha minhu. Bahwa ia berkata mengenai Syekh Asy-Syarif Abdullah Al-Aidarus yang teksnya berbunyi, sesungguhnya orang-orang dermawan adalah tuan bagi penduduk dunia, dan aku tidak mengetahui di muka bumi ini orang yang lebih dermawan daripadanya. Kata al-askhiya adalah bentuk jamak dari sakhi, orang yang sangat dermawan, dan sadat artinya para pemimpin, para tuan. Jadi sultan ini berkata, orang dermawan itu adalah pemimpin manusia, dan tidak ada yang lebih dermawan dari Abdullah Al-Aidarus. Siapa itu Abdullah Al-Aidarus? Beliau adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Ba'alawi, seorang wali Allah yang dikenal luas di seluruh dunia Islam. Gelarnya Al-Aidarus sudah menjadi identitas yang terkenal di mana-mana. Wa anshada fihi syi'ran qala fihi, Asy-Syariful Munifu dhi taba'a athara jaddih, min karamatihi nur wajhihi birahatihi maddah. Dan ia melantunkan syair untuknya yang berbunyi, dialah Asy-Syarif yang tinggi kedudukannya, yang mengikuti jejak kakeknya, dari karamah-karamahnya adalah cahaya wajahnya terpancar melalui telapak tangannya. Ini adalah syair yang syarat makna. Asy-Syariful Munif, syarif yang tinggi. Munif artinya sangat tinggi, menjulang. Taba'a athara jaddihi, mengikuti jejak kakeknya. Ini adalah pengakuan bahwa Abdullah Al-Aidarus bukan hanya keturunan orang mulia, tapi dia juga mewarisi dan mengikuti jejak kemuliaan kakeknya dalam hal akhlak dan spiritualitas. Min karamatihi nur wajhihi birahatihi maddahu. Dari karamah-karamahnya adalah cahaya wajahnya yang terpancar melalui telapak tangannya. Al-karamat adalah karamah, keistimewaan yang Allah berikan kepada para walinya sebagai tanda kedekatannya dengan Allah. Dalam bait ini sang sultan menggambarkan bahwa wajah Abdullah Al-Aidarus memancarkan cahaya, dan cahaya itu bisa terlihat melalui telapak tangannya.
Seorang sultan menulis syair seperti ini tentang seorang wali. Ini bukan formalitas. Ini adalah ekspresi kekaguman yang tulus, yang menunjukkan betapa besar pengaruh dan kemuliaan Abdullah Al-Aidarus di mata para penguasa sekalipun. Wa amma ibnuhu sultanu Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far al-Kathiriyu, faqad nuqila anhu annahu qala fi sadati al-ashrafi ali Ba'alawi, ma adhunnu anna fi sadati mathala ashrafi Hadramauta fi salahi wal wilayati wal nasab. Adapun putranya, Sultan Muhammad bin Abdullah bin Ja'far al-Kathiri, telah dinukil darinya bahwa ia berkata mengenai para Sayyid Ashraf keluarga Ba'alawi. Aku tidak mengira bahwa di antara para Sayyid ada yang menyerupai Ashraf Hadramaut dalam hal kesalehan, kewalian, dan nasab. Menarik sekali. Bapa dan anak dari dinasti Al-Kathiri, keduanya memberikan kesaksian yang sangat positif tentang Ba'alawi. Ini menunjukkan bahwa pengakuan ini bukan sekadar personal. Ini adalah sikap resmi keluarga Al-Kathiri turun-temurun. Dan perhatikan 3 hal yang disebutkan Sultan Putra ini. As-salah, kesalehan, al-wilayah, kewalian atau kedekatan dengan Allah, dan an-nasab, nasab. 3 dimensi sekaligus, dimensi moral, dimensi spiritual, dan dimensi genealogis. Sultan ini berkata bahwa dalam ketiga hal itu sekaligus Ashraf Hadramaut tidak tertandingi. Ma'adhunnu. Aku tidak mengira. Ini adalah ungkapan yang sangat kuat. Bukan sekadar aku tidak tahu. Ini adalah penilaian berdasarkan pengamatan langsung. Sultan ini punya akses untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai kelompok sayyid dari berbagai penjuru. Dan setelah semua pengalaman itu dia berkata, tidak ada yang seperti mereka. Masuk ke halaman 76. Sekarang penulis menyebutkan sebuah fakta sejarah yang sangat menarik. Pengakuan dari luar kawasan Arab. Wa dhakarat at-tawarikh anna Sultan ad-Dakani bil Hind al-Malika Anbar Shambu Sanjas Khan ترشعرة متنانيمة درج الطريق المؤدي إلى ضريح الشريف أحمد بن عيسى المهاجر في الحسيسة بحضرموت. Kitab-kitab sejarah menyebutkan bahwa Sultan Deccan di India, yaitu Raja Amber Shanbu Sanjas Khan, wafat 1035 Hijriah, membangun undakan anak tangga pada jalan yang menuju ke makam Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir di Al-Husaisah, Hadramaut. Ini luar biasa. Deccan adalah wilayah di India Tengah. Jaraknya dari Hadramaut ribuan kilometer. Tapi seorang Sultan India ini sampai membangun fasilitas untuk memudahkan orang mengunjungi makam Ahmad bin Isa al-Muhajir di Hadramaut. Kata darajat tariq artinya membuat anak-anak tangga atau undakan-undakan di jalan. Jalan menuju makam di pegunungan atau lereng bukit seringkali terjal. Membuat anak tangga berarti investasi yang serius. Perlu pekerja, perlu material, perlu anggaran. Ini bukan tindakan kecil. وَقَدْ كَانَ الْمَلِكُ عَنْبَرٌ يُحِبُّ وَيُجِلُّ السَّادَةَ بَنِي عَلَوِي أَهْلَ حَضْرَمَوْتَ وَيُكْرِمُهُمْ. Raja Amber sangat mencintai, menghormati, dan memuliakan para Sayyid Bani Alawi penduduk Hadramaut. 3 kata yang berurutan. Yuhibbu, mencintai, perasaan yang mendalam dari hati. Yujlu, menghormati, sikap memuliakan yang ditunjukkan melalui tindakan. Yukrimuhum, memuliakan mereka, memberikan penghormatan konkret melalui kedermawanan dan perhatian. 3 kata ini menggambarkan hubungan yang sangat komprehensif. Ada dimensi emosional, ada dimensi sikap, dan ada dimensi tindakan. Asy-syahidu fi hadzal khabar huwa anna syuhrata intisab al-ashraf ali Abi Alawi li jaddihim asy-syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir wasalat ila kharij bilad Hadramaut wa ila aqasi ba'idatin. Bukti dari berita ini adalah bahwa kemasyhuran nasab para ashraf keluarga Abi Alawi yang bersambung ke kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, telah sampai ke luar negeri Hadramaut dan ke pelosok-pelosok yang jauh. Ini adalah argumen yang sangat kuat. Kemasyhuran itu menyebar bukan karena satu orang bercerita kepada satu orang. Kemasyhuran menyebar karena banyak orang berinteraksi, bepergian, berdagang, belajar, dan membawa berita. Kalau informasi tentang nasab Ba'alawi sudah sampai ke India, dan memengaruhi Sultan di sana sampai dia membangun anak tangga di makam leluhur mereka di Hadramaut, itu adalah bukti bahwa informasi tersebut sudah sangat tersebar luas dan diterima sebagai kebenaran oleh berbagai pihak. ويظهر أيضا في هذا الخبر تعظيم وإجلال الملوك والسلاطين لمكانة جدهم وقبره الشهير في حضرموت. Berita ini juga menunjukkan pengagungan dan penghormatan para raja dan sultan terhadap kedudukan kakek mereka dan kuburannya yang terkenal di Hadramaut. Kata al-Qabr Syahir, kuburan yang terkenal. Makam Ahmad bin Isa al-Muhajir di Al-Husaisah, Hadramaut, memang sudah terkenal sejak berabad-abad lalu dan menjadi tempat ziarah yang penting. Fakta bahwa makam ini cukup terkenal hingga sampai ke telinga Sultan India adalah konfirmasi tambahan tentang betapa masyhurnya tokoh ini dan nasabnya. Kita lanjutkan dengan saksi baru yang sangat penting dari kalangan sejarawan.
ومن أولئك الذين صرحوا بالنسبة الشريفة للأشراف آل بعلوي الفقيه المؤرخ بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي المتوفى بعد سنة 782 في كتابه السلوك في طبقات العلماء والملوك. Dan di antara mereka yang secara jelas menyatakan nasab mulia bagi para asyraf keluarga Ba'alawi adalah Al-Faqih dan sejarawan Bahuddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Al-Janadi yang wafat setelah tahun 732 Hijriah dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk. Al-Janadi adalah seorang sejarawan besar Yaman dari abad ke-14 Masehi. Kitabnya As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk artinya perjalanan dalam tingkatan para ulama dan raja-raja. At-Tabaqat adalah genre penulisan biografi yang terorganisir berdasarkan generasi atau kategori. Ini adalah salah satu kitab sejarah paling penting tentang Yaman dan kawasan sekitarnya. Yang sangat penting di sini adalah status Al-Janadi. Dia adalah mu'arikh, sejarawan, bukan anggota keluarga Ba'alawi, bukan bahkan dari Arab Hadramaut secara langsung. Dia adalah orang Yaman yang tugasnya mencatat sejarah secara objektif. Ketika seorang sejarawan mencatat nasab seseorang dalam kitab sejarahnya, itu adalah verifikasi dari pihak yang netral. Sekarang penulis menyebutkan nama panjang tokoh yang biografinya ditulis Al-Janadi, dan ini adalah salah satu silsilah terpanjang yang ada di bagian ini, Asy-Syarif al-Faqih al-Muhaddits al-Hafidh. Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid ibn Ali ibn Muhammad ibn Jadid ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far al-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Ini adalah silsilah lengkap dari Ali bin Jadid sampai ke Ali bin Abi Thalib. Dan di dalam rantai ini kita bisa melihat dengan jelas, ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya, Ahmad bin Isa An-Naqib Al-Muhajir ada di dalam rantai nasab ini. Kehadirannya dalam silsilah ini, yang dicatat oleh sejarawan Yaman Al-Janadi, adalah bukti bahwa Ahmad bin Isa memang benar-benar ada, benar-benar berhijrah, dan benar-benar meninggalkan keturunan di Hadramaut. Halaman 77 menyambung kalimat sebelumnya. Alladhi tuwfiya fi Makkah sanata 600 wa dzakara ma'ahu bani ammihi al-ashraf ala Ba'alawi, yang wafat di Makkah pada tahun 620 Hijriah. Ia juga menyebutkan bersamanya anak-anak pamannya, yaitu para asyraf keluarga Ba'alawi. Menarik ya, Ali bin Jadid wafat di Makkah. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh keluarga ini tidak hanya tinggal di Hadramaut, tapi juga berpindah-pindah untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Dan Al-Janadi tidak hanya mencatat satu orang, tapi juga menyebut saudara-saudara sepupunya dari keluarga Ba'alawi. Ini menunjukkan bahwa Al-Janadi mengenal keluarga ini secara keseluruhan, bukan hanya satu tokoh saja. وتضمنت تلك الترجمة عمود نسبه الشريف الحسيني المتقدم ذكره. Biografi tersebut memuat jalur nasab mulianya yang bersambung ke Al-Husain yang telah disebutkan sebelumnya. Amudun nasab adalah istilah teknis dalam ilmu nasab. Amud artinya tiang pilar, amudun nasab adalah tiang nasab, yaitu jalur lurus ke atas dari seseorang melalui bapaknya, bapaknya bapaknya, bapaknya bapaknya bapaknya, dan seterusnya. Ini berbeda dengan silsilah yang bercabang-cabang ke semua arah. Amud hanya satu jalur lurus ke atas, dari anak ke bapak tanpa belokan. Dan ini adalah cara paling kuat untuk membuktikan nasab, karena tidak ada ambiguitas tentang jalur mana yang diklaim. وقال الجندي في ترجمته له يعرف بالشريف أبي جديد عند أهل اليمن. Al-Janadi berkata dalam biografinya tentangnya, ia dikenal sebagai Asy-Syarif Abu Jadid di kalangan penduduk Yaman. Ini luar biasa penting. Yu'raf, ia dikenal. Ini bukan klaim satu pihak. Ini adalah pengetahuan umum di kalangan penduduk Yaman. Seluruh Yaman mengenal beliau sebagai Asy-Syarif Abu Jadid. Asluhu min Hadramaut min asyrafin hunalika ya'rifuna bi ali Abi Alawi, baiti salahin wa ibadatin wa nasabin ala tariqit tasawuf. Asalnya dari Hadramaut, dari kalangan asyraf di sana yang dikenal dengan nama keluarga Abi Alawi. Sebuah keluarga yang saleh, ahli ibadah, dan bernasab mulia yang berjalan di atas tariqah tasawuf. Coba kita bandingkan kalimat Al-Janadi ini dengan kalimat Raja Ar-Rasuli yang sudah kita baca sebelumnya. Raja Ar-Rasuli berkata, asalnya adalah dari Hadramaut, dari kalangan asyraf di sana, yang dikenal dengan nama keluarga Ba'alawi, sebuah keluarga yang saleh dan ahli ibadah di jalan tasawuf. Al-Janadi berkata, asalnya dari Hadramaut, dari kalangan asyraf di sana yang dikenal dengan nama keluarga Abi Alawi, sebuah keluarga yang saleh, ahli ibadah, dan bernasab mulia yang berjalan di atas tariqah tasawuf. Dua orang yang berbeda, seorang raja dari dinasti Rasuliyah dan seorang sejarawan independen, memberikan deskripsi yang hampir identik tentang keluarga Ba'alawi. Ini bukan koordinasi, ini adalah kenyataan yang sama yang diamati oleh dua orang yang berbeda
dari sudut pandang yang berbeda. Wa fihim fuqaha'u ya'ti dzikru man tahaqqaqna insyaallahu ma'a ahli baladih. Dan di antara mereka terdapat para ahli fikih yang akan datang penyebutannya bagi siapa yang telah kami pastikan kebenarannya insyaallah bersama penduduk negerinya. Kalimat ini menunjukkan metodologi Al-Janadi sebagai sejarawan yang teliti. Dia tidak mencatat sembarang nama. Dia hanya akan mencatat nama orang-orang yang sudah dipastikan kebenarannya. Tahaqqaqna, yang kami pastikan. Ini adalah standar verifikasi yang tinggi. Dan tambahan insyaallah, di sini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah komitmen seorang sejarawan bahwa dia akan menulis lanjutannya, dengan syarat Allah memudahkan. Ini menunjukkan integritas ilmiah. Tidak berjanji lebih dari yang bisa dilakukan. Wa dzakara fi mawdi'in akhar fi tabaqatihi ba'd fuqaha'il ashrafi ali Ba'alawi. Wa dzalika 'inda dzikrihi li fuqaha'i baldati Tarima bimikhlafi Hadramaut. Dan di tempat lain dalam kitab tabaqatnya, ia menyebutkan sebagian ahli fikih dari asyraf keluarga Ba'alawi. Hal itu ketika ia menyebutkan para ahli fikih kota Tarim di wilayah Hadramaut. Kata al-mikhlaf adalah istilah administratif dalam pembagian wilayah di Yaman kuno. Artinya semacam kabupaten atau daerah administratif. Jadi Hadramaut adalah satu mikhlaf, dan Tarim adalah kota besar di dalamnya. Yang penting di sini adalah bahwa Al-Janadi menyebut keluarga Ba'alawi bukan hanya dalam satu tempat tapi di berbagai bagian kitabnya. Ini menunjukkan bahwa keluarga ini adalah bagian integral dari sejarah dan budaya keilmuan Yaman dan Hadramaut, bukan kelompok pinggiran yang baru diakui kemudian. Wa syartul Janadi fi ta'lifi tabaqatihi huwa dzikrul fuqaha'i wal muluk. Syarat Al-Janadi dalam menyusun kitab tabaqatnya adalah menyebutkan para ahli fikih dan raja-raja. Ini adalah informasi metodologis yang sangat penting. Al-Janadi punya standar seleksi yang jelas. Kitabnya hanya untuk ahli fikih dan raja-raja, bukan untuk semua orang. Kalau seseorang masuk dalam kitab ini, itu berarti dia sudah memenuhi salah satu dari dua syarat itu. Wa jami'u man dzakarahum min ali Ba'alawi. Fuqaha'u wa sulaha'u ijtama'a fihimul fiqhu was salahu. Dan semua yang ia sebutkan dari keluarga Ba'alawi adalah para ahli fikih dan orang-orang saleh yang terkumpul pada diri mereka ilmu fikih dan kesalehan. Ini adalah konfirmasi bahwa keluarga Ba'alawi yang masuk dalam kitab Al-Janadi adalah karena kualifikasi ilmiah dan moral mereka, bukan karena hubungan keluarga atau kesukaan pribadi sang sejarawan. والدليل الآخر على ذلك قوله في الأشراف آل بعلوي في ترجمة الشريف بن جديد وفيهم فقهاء يأتي ذكر من تحققنا. Bukti lain atas hal itu adalah perkataannya tentang asyraf keluarga Ba'alawi dalam biografi Asy Syarif Ibnu Jadid, dan di antara mereka terdapat para ahli fikih yang akan datang penyebutannya bagi siapa yang telah kami pastikan kebenarannya. Penulis mengulangi kutipan ini untuk menekankan konsistensi Al-Janadi. Sang sejarawan sendiri berkomitmen untuk mencatat lebih banyak tokoh Ba'alawi. Itu berarti dia mengakui ada banyak ahli fikih dari kalangan mereka yang layak dicatat. Wa dzakara minhum Asy-Syarif Muhammad bin Ali Ba'alawi, Asy-Syahir bi Sahib Mirbat, wa abuhu Syekh Ali bin Ba'alawi, Khali'u Qasam Sahibul Karamati Syahira. Dan ia menyebutkan di antara mereka Asy Syarif Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang terkenal dengan sebutan Syahib Mirbat, dan ayahnya Syekh Ali bin Ba'alawi Khali Qasam, pemilik karamah yang terkenal. Dua nama yang sangat penting dalam sejarah Ba'alawi disebut di sini. Yang pertama adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang terkenal dengan gelar Sahibu Mirbat, artinya pemilik Mirbat, atau yang berkaitan dengan Mirbat. Mirbat adalah sebuah kota di pesisir Dhofar, Oman. Beliau adalah tokoh yang berdakwah di sana dan meninggalkan pengaruh yang sangat besar. Yang kedua adalah ayahnya Ali bin Ba'alawi, dengan gelar yang sangat unik, Khali'u Qasam. Kata Khali' artinya yang melepaskan, yang mencabut. Qasam itu nama tempat. Gelar ini merujuk pada sebuah karamah terkenal yang dimiliki beliau, dan disebut juga Sahibul Karamati Syahira, pemilik karamah yang terkenal. Karamah ini sudah begitu masyhur, sehingga disebutkan oleh sejarawan dari luar keluarga ini. Wa fi mawdi'in akhar dzakara Al-Janadi hijrat jaddi al-ashraf al-ahadilati min al-Iraq ila al-Yaman. Dan di tempat lain Al-Janadi menyebutkan hijrahnya kakek para ashraf al-ahadilah dari Irak ke Yaman. Siapa al-ahadilah? Ini adalah bentuk jamak dari ahdal atau hadil, sebuah keluarga ulama besar dari Yaman yang juga adalah ashraf, keturunan Nabi. Penulis kitab menyebutkan ini untuk menunjukkan bahwa Al-Janadi tidak hanya mencatat hijrah yang terkait dengan Ba'alawi saja. Dia juga mencatat hijrah-hijrah keluarga ashraf lain dari Irak ke Yaman. Artinya, fenomena hijrah dari Irak ke kawasan Yaman dan sekitarnya adalah peristiwa historis yang diakui dan tercatat, bukan sesuatu yang diragukan. وهذا وسوف آتي في هذه الرسالة على الكثير من المراجع التي ذكرت النسبة الشريفة للأشراف آل Ba'alawi. Dan saya akan mendatangkan dalam risalah ini banyak referensi yang menyebutkan penisbatan mulia bagi para asyraf keluarga Ba'alawi.
Ini adalah pernyataan penulis bahwa apa yang sudah disebutkan ini baru sebagian kecil. Masih banyak lagi yang akan datang. Ini adalah cara penulis membuat pendengar dan pembaca sabar dan terus menyimak. Setiap saksi yang disebutkan membuka pintu untuk saksi-saksi berikutnya.